Kita lanjut guys. Jauh di dalam malam, pendeta Tao anjing liar yang telah melewati gerbang neraka dan beruntung telah ditarik kembali, saat ini sebagian besar lukanya sudah diperban. Meskipun dia masih terlihat lemah tetapi terbaring di tanah, napasnya lemah namun lembut, untuk saat ini kondisinya tidak kritis. Sedangkan Xiao Huan yang telah menyelamatkan Taois anjing liar, masih pingsan namun dia hanya kelelahan, tidak ada luka serius. Dua orang lainnya yang masih sadar jelas menyadari hal ini, sehingga mereka tidak begitu khawatir. Adapun Zhou Yixian, saat ini yang menjadi perhatiannya adalah, atau lebih tepatnya apa yang sedang ia waspadai, adalah pria misterius yang telah membantu menyelamatkan Xiao Huan. Saat ini, ia telah menyadari bahwa pria ini bukanlah orang asing dan pernah bertemu dengannya belum lama ini, di kaki Gunung Qingyun, kota Heyang. Pria misterius di dalam rumah bangsawan itu, tanpa diduga mereka bertemu lagi. Zhou Yixian duduk di samping Xiao Huan, matanya terus melirik ke arah sosok hitam yang berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang. Dengan pengalamannya, ia tentu tahu bahwa orang ini sangat ahli dalam sekte yang tidak lazim, jalan hantu, hanya saja hari itu ia tampak seperti musuh daripada teman, tetapi hari ini orang itu benar-benar menyelamatkan Xiao Huan. Di waktu yang lain, untungnya mereka dibantu oleh hantu Li, Zhou Yixian dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Sekarang dalam situasi ini, meskipun niat orang itu tidak diketahui, tetapi hidup mereka sekarang berada di tangannya. Sementara Zhou Yixian sedang merenung sendiri, pria berpakaian hitam, juga tuan hantu yang sama yang diam-diam mengikuti Ghost Li ke selatan, tampak memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang, tidak pernah membayangkan bahwa dia juga berunding. Tindakannya kali ini, benar-benar bukan sesuatu yang biasanya dia lakukan. Hanya saja seni jalan hantu yang dia praktikkan, selalu dianggap aneh dan jahat oleh orang-orang. Dari tiga sekte jalan sejati besar Taoisme, Buddhisme, jahat dan keterampilan seni dukun perbatasan selatan, mengibarkan panji seseorang di pohon yang menyendiri. Namun, menurut apa yang dikatakan dunia sekuler, bahkan sekte jahat yang terkenal buruk, juga membenci jalan hantu. Selama bertahun-tahun, anggota jalan hantu diam-diam melanjutkan hampir dalam semacam kegelapan. Tuan hantu dapat menerima keramah tamahan dari sekte Raja Hantu adalah kasus yang luar biasa, dan juga ada alasannya. Dan karena itulah pula, jalan hantu yang awalnya misterius dan sulit dipahami, meskipun masih terus berlanjut hingga saat ini, anggotanya sangat sedikit dan langka, tidak ada yang tahu pasti kapan akan punah. Kalau dipikir-pikir, memang benar. Kebanyakan orang biasa, tidak banyak yang berpikir untuk mempraktekkan ilmu aneh yang berhubungan dengan dunia hantu yang menyeramkan ini. Tuan hantu yang telah berlatih selama bertahun-tahun, keterampilan dan kekuatannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dan dalam jalan hantu, tidak ada yang sebanding dengannya. Temperamennya selalu keras dan kaku, ini juga merupakan hasil dari berlatih jalan hantu. Dia tidak menyangka malam ini akan melihat Xiao Huan, dengan usianya yang masih muda, benar-benar menggunakan keterampilan tingkat lanjut jalan hantu, mantra pengumpul jiwa. Dia benar-benar terkejut. Pertama karena Xiao Huan yang tampak seperti gadis muda dan cantik, dalam keterampilan jalan hantu, tampak memiliki bakat tinggi yang tak terbayangkan. Kedua hal yang lebih mengejutkan adalah, keterampilan pengumpul jiwa ini meskipun merupakan salah satu keterampilan rahasia jalan hantu tetapi telah hilang selama bertahun-tahun. Bahkan dia sebagai guru besar jalan hantu, ahli hebat, juga tidak tahu. Tetapi Xiao Huan benar-benar dapat menggunakannya, bagaimana dia tidak terkejut. Ketika Xiao Huan mengumpulkan jiwa-jiwa dengan paksa, meskipun tuan hantu tidak mengetahui mantranya, tetapi dengan pencapaiannya yang tinggi dalam jalan hantu. Ketajamannya juga memiliki kualitas yang khas. Sekali lihat saja dan dia tahu Xiao Huan meskipun memiliki bakat alami tetapi dia meminta terlalu banyak, dan seperti yang diharapkan setelah beberapa saat, meskipun Xiao Huan telah mengejutkannya ketika dia berhasil menemukan jiwa pendeta Tao anjing liar di antara jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menggerakkan energi jahat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, diserang balik oleh mereka. Ketika dia tampak seperti akan kehilangan nyawanya, karena suatu alasan, Tuan hantu tidak bisa tinggal diam dan akhirnya bergerak untuk menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu mantra pengumpul jiwa, tetapi menghadapi hantu-hantu biasa ini, itu sudah lebih dari cukup.
Begitu dia bergerak, dia segera mengaktifkan formasi untuk melindungi Xiao Huan dan memungkinkannya menyelesaikan mantra pengumpul jiwa dengan sukses. Namun setelah itu, dia ragu-ragu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suasana di tempat kejadian, sesaat terasa canggung, hingga setelah beberapa lama, Xiao Huan bergerak dan akhirnya terbangun, memanggil dengan lembut, "Kakek." Lalu membuka matanya. Zhou Yixian sangat gembira. Dia pun segera membantu Xiao Huan berdiri. Dia tampak lelah, seluruh tubuhnya lemas namun dia tampak baik-baik saja. Setelah dia menenangkan diri, dia segera menoleh ke Taois anjing liar. Dia melihat Taois itu terbaring di sana dengan luka yang serius namun nafasnya lembut. Dia jelas telah pulih. Xiao Huan pun tersenyum. Dia melihat sekelilingnya, lalu menyadari kehadiran Tuan Hantu. Dia terkejut dan kemudian mengenalinya juga. Orang ini adalah lelaki misterius berpakaian hitam di kota Heyang. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur, berseru, "Kakek, dia kenapa dia ada di sini juga?" Zhou Yixian membantu Xiao Huan berdiri, lalu berkata pelan, "Aku juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Tapi tadi saat kau sedang merapal mantra di saat kritis, dialah yang menolongmu. Kau dan si anjing liar berhasil menghindari bahaya." Xiao Huan yang mendengar perkataan Zhou Yixian langsung teringat juga, saat dia tidak mampu menahan serangan jiwa karena kemampuannya yang tidak memadai, formasinya tiba-tiba mendapat dorongan dan mengusir semua hantu, ternyata semua itu berkat pria misterius berpakaian hitam itu. Mengingat hal itu, Xiao Huan perlahan mengangguk ke arah Tuan Hantu dan berkata, "Terima kasih banyak kepada senior ini." Tuan Hantu tampaknya mengabaikan ucapan terima kasih Xiao Huan, dan tiba-tiba bertanya dengan dingin, "Nona, saya punya beberapa pertanyaan, ingin menanyakan kepada Anda, saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur." Xiao Huan terkejut, pada saat yang sama merasakan tangan Zhou Yixian menariknya, dia tidak bisa menahan diri untuk ragu sejenak tetapi akhirnya berkata, "Apa pertanyaan senior, silakan tanyakan." Tuan Gos mengangguk dan berkata, "Jalan hantu selalu dirahasiakan dan tidak diumumkan. Di mana kamu mempelajari keterampilan jalan hantu semacam ini?" Xiao Huan tertegun, lalu berkata, jalan hantu apa?" Zhou Yixian di sampingnya diam-diam menghela napas. Tuan Hantu malah tertegun tetapi melihat ekspresi Xiao Huan, sepertinya tidak palsu. Dia benar-benar tampak tidak tahu jalan hantu. Setelah hening sejenak, Tuan Hantu berkata, "Mantra pengumpul jiwa yang baru saja kamu gunakan sebenarnya adalah keterampilan jalan hantu yang canggih dan cerdik, tidakkah kamu tahu?" Xiao Huan menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, Aku tidak tahu." Tuan Gos segera bertanya, "Lalu dari siapa kamu mempelajari keterampilan ini?" Xiao Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mengajariku." Tuan Hantu terkejut, Xiao Huan melanjutkan, "Mantra pengumpul jiwa ini, waktu itu ketika aku masih muda dan nakal, di kediaman lama kakekku saat bermain dan membuat kekacauan, terpeleset dan jatuh ke dalam sumur kering, menemukan dan mengingat keterampilan ini dari dinding sumur. Aku masih muda saat itu dan dengan santai mempelajarinya dan selama bertahun-tahun aku hanya menggunakannya sekali. Mengapa, senior, kamu juga tertarik dengan keterampilan ini?" Tuan Hantu terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, suaranya agak sedih, perasaan melankolis. Xiao Huan dan Zhou Yixian saling berpandangan, tidak mengerti mengapa suasana hati lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah menjadi murung. Namun sesaat kemudian, suara serak Tuan Hantu tiba-tiba terdengar di depan. "Nona, siapa nama Anda?" Zhou Yixian mengerutkan kening, Xiao Huan sudah menjawab, "Namaku Xiao Huan." Tuan Gos mengangguk dan berkata, "Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Anda, bisakah Anda ke sini?" Zhou Yixian mengerutkan kening dalam-dalam, jelas tidak rela meninggalkan Xiao Huan bersama orang yang tampak mengerikan ini, tetapi Xiao Huan tidak banyak berpikir, mengingat bahwa orang ini baru saja menyelamatkannya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah berbicara, dia mengabaikan halangan tersembunyi Zhou Yixian, berjalan mendekat. Tuan Hantu memperhatikan Xiao Huan yang datang ke hadapannya, mengangguk pelan, seolah menyetujui gadis muda ini, hingga Xiao Huan mendekat, pelan-pelan, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu dalam hatinya, berkata pelan, "Apakah kau bersedia berlatih jurus jalan hantu?"
Xiao Huan tercengang, sesaat tak bisa berkata apa-apa. Namun ketika melihat cadar hitam Tuan Hantu, sepasang matanya menyala-nyala. Jelas dia tidak sedang bercanda. Mau tak mau dia merasa ragu-ragu. Tuan Hantu dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dengan hati-hati mengamati ekspresi Xiao Huan, menebak pikirannya, dia tidak memaksanya, hanya berkata, tadi ketika kamu merapal mantra, menghadapi hantu yang tak terhitung jumlahnya, apa yang kamu rasakan? Xiao Huan tersipu lalu pucat pasi, berkata pelan, aku agak takut. Tuan Hantu berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu malu, manusia itu bodoh, kebanyakan takut pada hantu dan roh, tetapi tidak tahu teori hantu. Hantu hanyalah sejenis spesies setelah manusia meninggal dan sebelum dilahirkan kembali. Apa yang ditakuti manusia, kemungkinan besar adalah iblis mereka sendiri. Dia menunjuk Xiao Huan dan berkata, mengambil contoh dirimu. Kamu memiliki rasa takut ketika kamu merapal mantra. Meskipun kamu masih bisa merapal mantra, tetapi di hadapanmu, pasti ada banyak ilusi di depanmu, semua jenis gambaran mengerikan yang ganas, kan? Xiao Huan mengangguk berturut-turut dan berkata, ya. Tuan Hantu mendengus, berkata, sebenarnya yang disebut jalan hantu, yang terpenting adalah mengendalikan iblismu sendiri. Jika kamu tetap tenang, semua hantu dan roh tidak akan mampu menggoyahkan tekadmu. Dan jika kamu pikirkan baik-baik, alasan mengapa roh-roh itu marah dan menyerang balik, tampak sangat ganas dan kasar. Tidakkah kamu membayangkan bahwa mereka seperti manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia? Suatu ketika mereka melihat kesempatan untuk melarikan diri, kesempatan untuk kembali ke masa hidup yang telah ditentukan, bagaimana mereka tidak akan mengamuk karenanya? Dia menangkupkan kedua tangannya di belakang dan berkata dengan dingin, manusia, mengkritik makhluk halus sebagai jahat dan ganas, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sendiri juga sama, bukankah itu lucu? Xiao Huan tampak berpikir, lalu mengangguk perlahan. Tuan Hantu berkata lagi, aku tahu apa yang kau pikirkan, kau membenci reputasi jalan hantu tetapi apa yang kau gunakan tadi adalah keterampilan jalan hantu, menyelamatkan nyawa anjing liar itu, dapat dilihat bahwa jalan hantu bukannya tanpa satu pun kelebihan. Hari ini aku melihat bahwa kau diberkahi dengan bakat alami yang tidak terlihat selama 100 tahun di jalan hantu, aku benar-benar tidak tega untuk membiarkannya hilang karena itu punya niat untuk mengajarimu. Berbicara sampai di sini, dia tersenyum tipis, berkata, untuk masa depan, bahkan jika kau menemukan perilakuku sebagian besar jahat, dan ingin membunuhku, itu juga tidak masalah. Kami di jalan hantu, memandang etiket konvensional itu sebagai sampah belaka. Xiao Huan tertegun lalu mundur selangkah. Tuan Ghost terdiam sejenak, matanya menatap wajah Xiao Huan, melihatnya sangat ragu-ragu. Wajah cantiknya yang lembut terus mengerutkan kening. Tuan Ghost tidak berbicara lagi, mengeluarkan sebuah buku setebal setengah jari dengan sampul hitam tanpa kata-kata dan melemparkannya ke Xiao Huan. Xiao Huan tanpa sadar menangkapnya, menatapnya tertegun. Tuan Ghost berkata dengan acuh tak acuh, apa yang didokumentasikan buku ini, adalah setengah dari pemahamanku seumur hidup tentang kultivasi jalan hantu. Di dalamnya terdapat berbagai metode peleburan senjata. Aku yakin di dunia ini tidak ada yang setara dengannya. Apakah kau memilih untuk mempelajarinya, atau tidak mempelajarinya? Itu terserah padamu. Sambil berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Xiao Huan menatap punggungnya, dan tanpa sadar berteriak, senior, tunggu. Tuan Ghost berhenti sejenak, lalu berkata, apa? Xiao Huan menahan napas sejenak, lalu berkata, aku masih belum tahu nama senior. Tuan Hantu membelakanginya, tidak bergerak, dan setelah waktu yang lama berkata, aku mewariskan keahlian kepadamu, bukan tugasmu untuk mengingatku, semoga berhasil. Saat dia berbicara, dia hendak pergi lagi, Xiao Huan merasa cemas, lalu tiba-tiba berkata dengan keras, ini kamu yang menyelamatkan hidupku, dan mewariskanku keterampilan. Aku merasa bahwa aku harus memanggilmu guru, kan? Tubuh Tuan Ghost bergetar, seolah-olah kata-kata gadis muda yang lembut di belakangnya, dibandingkan dengan 5 suara guntur di atas kepalanya, bahkan lebih kuat, hanya saja dia sangat terampil, pulih dengan sangat cepat, berbalik perlahan, kerudung hitam menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya tetapi dari sepasang matanya yang berkilau, siapapun bisa melihat, emosinya yang tidak biasa saat ini. Kamu memanggilku guru?
Xiao Huan tersipu, merasa agak malu, tergagap, ini adalah ideku sendiri, jika senior kamu tidak mau, aku. Tuan Hantu tiba-tiba menyela, baiklah, jangan bicara lagi. Xiao Huan terkejut, mendongak, Tuan Hantu hanya menatap Xiao Huan dalam-dalam, mengangguk, sekali lagi mengeluarkan sesuatu dari dadanya, menyerahkannya kepada Xiao Huan, berkata, melihat kenyataan bahwa kamu memanggilku guru, aku akan memberikan ini kepadamu. Xiao Huan menunduk, melihat tumpukan 7 benda berbentuk segitiga gelap, masing-masing berukuran setengah inci, sisi-sisinya licin, tidak dapat dibedakan dari bahannya, seperti besi tetapi bukan besi. Xiao Huan ragu sejenak, menatap Tuan Hantu, melihat tatapan matanya yang sedikit lembut, lalu mengambilnya. Melihatnya dengan saksama, melihat sebuah lubang kecil di bagian atas benda-benda itu, benang-benang merah gelap mengikatnya menjadi satu. Setiap benda berbentuk segitiga, kedua sisinya memiliki pola misterius berwarna merah gelap yang berbeda. Beberapa tampak seperti api yang menyala, beberapa seperti binatang buas yang mengaum, semuanya berbeda. Saat menerimanya, dia merasakannya dingin di kulit. Pada saat yang sama benda itu mengandung sedikit bau darah. Zhou Yixian yang berdiri di belakang menyipitkan matanya, sekali lihat dan dia mengenali bahwa itu adalah benda yang digunakan Tuan Hantu saat dia menyelamatkan Xiao Huan. Tuan Hantu berkata dengan acuh tak acuh, benda ini disebut Blood Jade Bone Piece, juga salah satu harta karun dari Jalan Hantu, memiliki kemampuan khusus untuk merangsang mantra Jalan Hantu, kultivasinya hanya level 5. Dengan harta karun ini, setidaknya dapat ditingkatkan ke level 7, dengan bakat yang baik, bahkan dapat naik ke level 10. Xiao Huan terkejut sekaligus gembira, lalu menganggukkan kepalanya berturut-turut, sedangkan Zhou Yixian di kejauhan malah menggelengkan kepalanya. Tuan Hantu memperhatikan Xiao Huan cukup lama, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berkata pelan, mengingat malam ini, aku baru bertemu denganmu 2 kali, lupakan saja, ini juga takdir. Jika di masa depan kau telah mencapai keberhasilan dalam latihanmu, jika itu hanya kebetulan, ia mengangkat kepalanya ke langit, berkata, kalau begitu bantu aku menyelamatkan seseorang. Xiao Huan terkejut, lalu berkata, menyelamatkan seseorang, siapa? Tuan Ghost menggelengkan kepalanya pelan, seperti tertawa getir, dan berkata, kita akan membicarakannya di masa depan. Berbicara, dia tiba-tiba berbalik, seolah-olah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sosok gelapnya seperti penampakan, langsung melesat keluar, menghilang dalam sekejap ke dalam hutan gelap yang lebat. Xiao Huan tidak bisa memanggil tepat waktu, dia baru saja membuka mulutnya dan sosok itu sudah pergi. Entah mengapa, pria berpakaian hitam itu memberinya sedikit perasaan kekeluargaan. Xiao Huan mendesah, memegang benda itu erat-erat di tangannya. Zhou Yixian mendengus, lalu berjalan mendekat, mengambil benda di tangan Xiao Huan dan melihatnya dengan saksama, lalu membalik-baliknya satu persatu. Xiao Huan merasa bingung, lalu berkata, kakek, ada apa? Zhou Yixian mencibir dan berkata, guru yang baik yang telah kau akui, kau tahu benda ini terbuat dari apa? Xiao Huan tertegun, lalu berkata, ada apa? Zhou Yixian berkata, benda hantu ini dilebur dari tengkorak orang yang sangat yin. Di dalamnya terdapat banyak sekali jiwa yang hidup, untuk mencapai tingkat kekuatan ini. Xiao Huan terkejut, lalu mengambilnya dan melihatnya, tetapi tidak tahu kalau itu adalah tulang manusia, lebih mirip batu giok. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, kakek, benarkah, bagaimana ini terlihat seperti tengkorak manusia? Zhou Yixian segera menjadi marah dan berkata, kau telah menemukan seorang murid yang terlihat seperti hantu dan bukan manusia untuk menjadi gurumu. Jadi kau tidak percaya lagi padaku? Xiao Huan menjulurkan lidahnya, lalu meletakkan benda itu ke dadanya, lalu tertawa dan berkata, baiklah, kakek, pokoknya di masa depan aku hanya akan menggunakan benda ini untuk melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat, ya. Zhou Yixian mendengus, berbalik dan berjalan, bergumam pada dirinya sendiri, akan sangat mengherankan jika aku mempercayaimu. Xiao Huan tertawa, sangat manis dan menawan, ikut tertawa. Di sisi Zhou Yixian, mereka beristirahat dan merawat anjing liar. Anjing liar setelah tahu dia ditarik kembali dari neraka, merasa sangat beruntung, diam-diam merasa bingung atas tindakannya yang berani saat itu. Tetapi apapun itu, setelah itu,
hubungan Zhou Yixian dan Xiao Huan dengan pendeta Tao anjing liar menjadi lebih dekat. Setelah semua yang telah mereka lalui bersama, Zhou Yixian tidak sedingin anjing liar seperti dulu. Hanya saja dia masih sama ketika dia memerintahkan anjing liar untuk melakukan tugas. Tetapi pendeta Tao anjing liar masih dalam pemulihan dari luka-lukanya dan sebaliknya Zhou Yixian harus berbuat lebih banyak. Seperti itu lagi-lagi membuat lelaki tua itu menggerutu dan mengeluh. Xiao Huan dan Wild Dog tetap sama seperti sebelumnya. Tetapi pendeta Tao Wild Dog tampak lebih takut saat berada di hadapan Xiao Huan, lebih jarang berbicara dengannya. Meskipun membingungkan, Xiao Huan tidak merasakannya. Hari-hari itu perhatiannya sebagian besar tertuju pada buku aneh dengan sampul hitam tanpa kata itu. Pendeta Tao anjing liar tidak pernah melihat Xiao Huan membaca buku itu sebelumnya. Dia merasa agak bingung namun Xiao Huan tidak pernah mengungkapkan asal-usul buku ini. Zhou Yixian juga tidak menjelaskan lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu, dia pun perlahan terbiasa dengannya, hanya sesekali merasa bahwa ekspresi Xiao Huan berangsur-angsur berubah berbeda, entah bagaimana tampak berbeda dari masa lalu tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Malapetaka binatang iblis itu dimulai dari tengah-tengah 10.000 gunung besar di perbatasan selatan. Yang pertama menderita adalah perbatasan selatan. Siksaan yang dialami berbagai suku itu, dibandingkan dengan Central Plains, jauh lebih serius. 9 dari 10 kamar kosong, itu hampir merupakan akhir yang tak terelakkan bagi banyak desa dan kota, bahkan untuk seluruh desa tanpa satu pun yang selamat, itu juga sering muncul. Setelah malapetaka itu, kelompok kecil binatang iblis yang tersisa di perbatasan selatan, jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di dataran tengah. Orang-orang yang selamat harus menanggung gangguan iblis. Kehidupan seperti itu benar-benar hari-hari yang gelap, seperti dalam jurang penderitaan. Ghostly dalam situasi seperti itu, sekali lagi menginjakkan kaki di tanah luas perbatasan selatan. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan jejak iblis apapun. Tetapi melihat banyak kawanan anggota fraksi baik, termasuk King Yun, Fen Xiang, Del, dari sekte-sekte besar itu, orang-orang itu seperti orang gila, semuanya mencari binatang iblis. Tetapi sangat jelas, banyak dari mereka mencari tetapi tidak ada yang menemukannya. Setelah kalah dalam pertempuran King Yun, Dewa Binatang melarikan diri dengan luka serius dan seolah menghilang begitu saja, tidak ada yang dapat menemukannya. Namun, 10.000 gunung besar di perbatasan selatan ini masih menjadi rumahnya. Tidak peduli apapun, dia akhirnya akan kembali, kan? Dengan pemikiran itu, Ghostly memasuki perbatasan selatan. Bersamanya, ada juga banyak murid fraksi baik, sekte lembah Fancy yang kembali ke tanah asal mereka. Tetapi bagi murid fraksi baik lainnya, tentu saja tidak hanya akan melenyapkan binatang iblis yang tersisa. Namun, apapun yang terjadi, karena orang-orang itu, para iblis yang tersisa yang tak kenal takut untuk sementara menahan diri, para pengikut fraksi baik ini pada akhirnya akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka, juga melenyapkan para iblis itu. Dengan demikian, suasana hati di berbagai daerah di perbatasan selatan juga meningkat. Hanya saja tak seorang pun, bahkan bayangan Dewa Binatang pun terlihat di wilayah perbatasan selatan. Kini satu-satunya kemungkinan, hanyalah di dalam pegunungan tandus dan sungai-sungai yang tak teratur itu, 10.000 gunung besar yang aneh dan misterius. Di antara lapisan demi lapisan pegunungan yang gelap, tak seorang pun tahu betapa banyak rahasia yang disembunyikannya. Sebelum Ghostly masuk ke pegunungan, dia terlebih dahulu pergi ke Gua 7 Mil suku Miao di perbatasan selatan. Alasannya tidak lain karena apa yang diperbuat sang dukun agung untuk Biao, dia juga ingin memberikan persembahan. Benteng Tian Sui, Gua 7 Mil, sepanjang perjalanan, pemandangan ramai yang tadinya terlihat telah hilang, kini telah berubah menjadi pemandangan tragis, bahkan hatinya yang keras pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Kultivasinya sendiri membuahkan hasil, dalam gelombang kejahatan yang besar ia menjauhinya, tetapi bagaimana dengan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya yang menderita, kesalahan apa yang mereka lakukan, mengapa mereka harus menderita malapetaka seperti itu? Mengenang hari-harinya di kuil Tianyin, banyak sekali rakyat jelata siang dan malam berdoa kepada para dewa dan Buddha. Melihat ke dunia, ada lebih banyak orang yang juga melakukan hal yang sama, bersujud menyembah kepada para dewa langit. Namun ketika malapetaka datang, siapa yang menolong mereka? Atau sebaiknya dikatakan,
Itu benar-benar merupakan tanggapan terhadap kata-kata misterius yang terus-menerus muncul di seluruh langit dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup bagaikan anjing jerami. Melangkah ke dalam gua Seven Miles, Ghostly menghirup udara dingin, tempat yang dulunya merupakan pemandangan indah dalam ingatannya, kini telah hancur dan tak dapat dikenali lagi. Deretan rumah yang bergelombang, hampir hanya tersisa dinding yang rusak, jalanan yang biasanya ramai telah hilang, belum lagi anak-anak yang berlarian. Jumlah orang yang tersisa kelihatannya hanya 1 atau 2 dari 10 orang, kebanyakan berada di depan reruntuhan rumah, dengan putus asa mencoba menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipakai dari reruntuhan, namun, lebih seringnya, yang dapat mereka temukan hanyalah sisa-sisa jenazah. Di seluruh gua 7 mil, suasana sedih dan membusuk merasuki udara, sesekali ada beberapa anak-anak, menatap kosong, mata mereka linglung dan penuh ketakutan, dan pada saat berikutnya, akan ada orang dewasa muncul di belakang, menarik mereka kembali. Ghostly berjalan perlahan di sepanjang jalan, yang segera menarik perhatian sebagian orang suku Miao. Di mata mereka, penuh dengan kewaspadaan, dalam suasana yang tidak biasa, bahkan Xiao Hui tampak menjadi lebih patuh, meskipun masih mengintip ke sekeliling. Ghostly mendesah pelan, tidak ingin melihat apa-apa lagi, mempercepat langkahnya, langsung menuju altar di atas gunung. Saat dia melangkah lebih jauh, rumah-rumah dan jalan-jalan di sekitarnya semakin jelas terlihat. Luasnya kerusakan, Ghostly terdiam, samar-samar melihat jejak hari yang menentukan ketika malapetaka itu tiba. Para prajurit suku Miao yang tak terhitung jumlahnya bertempur melawan iblis-iblis ganas untuk melindungi tanah suci, melakukan perlawanan yang putus asa. Bahkan udara pun tampaknya dipenuhi dengan bau samar darah. Di kaki gunung, 2 prajurit muda Miao menghentikannya. Ghostly diam-diam berhenti, menatap mereka. Kedua orang itu bersenjata tombak dan baju zirah, tetapi mereka baru berusia 15 atau 16 tahun, bahkan baju zirah mereka tampak lebih besar dari tubuh mereka. Tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh para prajurit yang dulu heroik. Dulu Ji Jihu, seorang pria bertanya dalam bahasa Miao. Hantu Li tidak mengerti tetapi menduga apa yang ditanyakannya, jadi dia tidak berbicara. Hanya mengangkat kepalanya dan menunjuk ke tengah gunung. Dia tidak menggunakan jarinya, karena dia masih ingat, orang-orang Miao menganggap perilaku itu tidak sopan. Kedua remaja itu terkejut sesaat, saling memandang, lalu salah satu dari mereka yang tampak lebih tua, menggelengkan kepalanya, keduanya tidak memberi jalan. Ghostly merasa sedikit cemas tetapi sebenarnya tidak ingin berkelahi dengan orang-orang suku dukun besar, dan menyaksikan pemandangan yang menghancurkan di Seven Miles. Dia tidak tahan untuk bergerak. Dia terdiam cukup lama. Ketika permusuhan di mata kedua remaja itu meningkat, dia menghela napas, berbalik dan hendak pergi. Namun dia baru berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari pegunungan. Dia berbalik dan melihat, seseorang dengan cepat berlari turun dari gunung. Pertama berbicara dalam bahasa Miao kepada kedua remaja itu. Kedua pemuda itu mengangguk beberapa kali, berdiri di samping. Kemudian, orang yang tampak seperti seorang pendeta berusia sekitar 40 tahun, menggunakan bahasa Central Plains yang terbata-bata untuk berbicara kepada Ghostly. "Halo, Dukun Agung mengundangmu." Ghostly terkejut, mengerutkan kening. "Dukun hebat." Pria itu mengangguk. Ghostly menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dan mengikuti pria itu menaiki gunung. Gua itu masih ada di sana. Tetapi arsitektur pintu masuk dan altarnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Pecahan-pecahan batu berjatuhan kemana-mana. Di antara bebatuan, ada seorang pemuda Miao, yang tampaknya baru berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah dukun agung, tersenyum dan melihat hantu Li berjalan mendekat. Matanya berbinar samar, bagai bara api yang berkobar di dalamnya, sungguh berbeda dengan orang-orang di bawahnya. Ghostly berjalan mendahuluinya. Pemuda itu tersenyum. Secara mengejutkan dia fasih berbahasa Central Plains, berkata, "Halo, Tuan Ghostly, saya adalah dukun hebat generasi baru dari suku Miao di perbatasan selatan. Saya sudah lama mendengar nama agung Anda." Ghostly tertegun sejenak, lalu mengangguk sebagai balasannya. Sebelum dia bisa berbicara, dukun muda yang hebat itu sudah tersenyum dan berkata, "Masuklah, aku akan membawamu menemui dukun hebat sebelumnya." Kemudian dia memimpin dan berjalan ke dalam gua yang gelap.
Ghostly mengikutinya dari belakang dan perlahan-lahan menyatu ke dalam kegelapan. Gua itu masih tetap remang-remang, sosok dukun muda itu melangkah agak jauh di depan. Entah mengapa, hantu Lee merasa dia tampak familiar. Mengingat-ingat dengan saksama, dia menyadari dukun agung itu telah memanggil pemuda ini ketika dia terakhir kali ke sini, tidak menyangka bahwa setelah waktu yang begitu singkat, dia sudah menduduki posisi dukun agung. Dan seperti terakhir kali, sang dukun muda membawa hantu Lee ke gubuk jauh di dalam gunung yang memuja dewa anjing. Api besar masih menyala, mengeluarkan suara berderak. Hanya saja sosok tua layu itu sudah tidak ada lagi. Pemuda itu melangkah maju, membungkuk hormat ke arah patung dewa anjing, lalu dari mulut patung itu, mengeluarkan sebuah kotak kayu, menaruhnya dengan hormat ke tanah, dan berkata kepada hantu Lee, menurut adat istiadat suku Miao, setelah kematian dukun agung, di bawah status dewa anjing, harus disembah selama setahun, ini adalah abu sesepuh. Hantu Lee terdiam, menatap kotak kayu kecil itu, kotak itu polos, tak ada hiasan sedikit pun, bahkan kayu yang digunakan pun berasal dari pohon-pohon yang banyak terdapat di perbatasan selatan. Sang dukun agung seperti banyak suku Miao, berbaring tenang di sini dengan damai. Hantu Lee membungkukkan badannya dan membungkuk dalam-dalam. Monyet Xiao Hui dengan suara melompat turun dan lari sendiri. Sang dukun muda, sesuai adat istiadat mereka, pun membungkuk sebagai balasan dan kemudian dengan hati-hati meletakkan kembali kotak kayu sederhana itu ke dalam mulut patung itu. Dua orang di samping api, duduk di lantai, api terpantul di mata mereka, menyilaukan dalam kegelapan. Tanpa menunggu Ghostly bertanya, pemuda itu sudah berbicara, aku adalah murid tetua, dan setelah bencana mengerikan itu, semua pendeta senior telah meninggal dan karenanya, aku menggantikan posisi dukun agung. Ghostly mengangguk tanpa suara, matanya tanpa sadar menatap ke arah dewa anjing, dan berkata perlahan, dukun agung itu bisa dikatakan meninggal karena aku, setiap kali aku memikirkannya, aku merasa tidak enak. Dukun muda itu membungkuk sedikit dan berkata, Anda salah. Guru telah berkata kepada saya jauh sebelumnya. Dia telah mencapai akhir umur. Bahkan jika dia tidak pergi ke dataran tengah, dia juga akan mati. Sebenarnya, sekte Anda yang terhormatlah yang mengirim Abu Guru kembali. Ini sudah menjadi kekayaan seluruh suku Miao. Ghostly menghela napas dan berkata pelan, hal-hal ini dilakukan oleh orang-orang tulus lainnya, dan tidak ada hubungannya denganku. Sang dukun muda yang agung itu tersenyum, tampaknya tidak mempermasalahkan kata-kata hantu Lee, berkata, tetapi kunjunganmu kali ini ke Gua 7 Mil kami, aku tidak tahu apa alasannya. Ghostly berkata, sebenarnya tidak ada alasan, aku hanya ingin memberikan penghormatanku kepada dukun agung senior. Selain itu, malapetaka kali ini sangat dahsyat, sedangkan untuk pelaku utama itu, aku bermaksud untuk mengejarnya, aku ingin tahu apakah kau punya petunjuk. Wajah dukun muda itu sedikit berubah, jelas baginya, dewa binatang dua kata ini masih mengerikan dan tabu. Dengan sangat cepat dia terdiam, setelah beberapa lama, Ghostly berkata dengan acuh tak acuh, kau tidak perlu peduli, banyak sekali orang di dunia ini yang juga mencarinya, dan mungkin tidak akan menemukannya, tidak aneh jika kau juga tidak tahu. Aku mengganggumu di sini, jadi aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia hendak berdiri. Dukun muda itu tampak ragu-ragu, lalu tiba-tiba berkata, kau ingin melacak dewa binatang, benarkah? Hantu Lee berkata, iya. Dukun muda itu menatapnya dan berkata, kau bisa membunuhnya. Ghostly terdiam cukup lama, lalu berkata, aku tidak yakin. Dukun muda itu merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang ku ketahui. Aku tidak tahu bagaimana menemukan dewa binatang, tetapi dalam legenda kuno sukuku, dewa binatang adalah monster seperti iblis, dia tidak bisa dibunuh, dan hanya bisa ditundukkan dan disegel seperti yang dilakukan Dewi Dukun kita ribuan tahun yang lalu. Untuk menekannya, kau harus mengeluarkan senjata suci suku perbatasan selatan kita dari tubuhnya. 5 senjata suci itu adalah sumber kehidupan iblis binatang, jika dia kehilangannya, iblis binatang pasti akan tertidur lelap. Selain itu, ada titik kritis, saat iblis binatang sedang mendatangkan malapetaka, kekuatan iblisnya kuat dan tak terkalahkan, berkat Dewi Dukun kita yang menggunakan formasi misterius yang diwariskan di suku dukun kita,
formasi neraka 8 buas dan menjebaknya di dalamnya. Jika kau bisa menemukan formasi itu, mungkin. Ghostly mengangguk perlahan. Dukun muda itu berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana cara menemukan iblis binatang itu? Aku benar-benar tidak tahu, tetapi menurut legenda suku kami, ketika Dewi Dukun menjebak dan menyegel iblis itu berada jauh di dalam 10.000 gunung besar, sebuah gua gunung kuno bernama Gua Iblis Penakluk. Dan legenda itu juga mengatakan bahwa Dewi kami juga berubah menjadi patung batu, menghadap gua kuno itu. Mungkin ketika kau menemukan tempat seperti itu, akan ada jejak iblis binatang itu. Ghostly mengingat semuanya, mengangguk pada dukun muda itu, dan berkata, terima kasih. Sang dukun agung tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ketika mereka berdua berjalan keluar gua, hantu Li tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, mengapa tidak ada kesedihan di matanya. Dukun muda itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan enteng, jika aku tenggelam dalam kesedihanku lagi, apa yang akan terjadi pada orang-orang di Gua 7 Mil? Bukannya aku tidak berduka, tapi aku tidak bisa bersedih. Ghostly setelah mendengarkan, terdiam lama sebelum dia pergi. Setelah meninggalkan gua, Ghostly tidak tergesa-gesa, malah berjalan perlahan sambil memikirkan perkataan dukun muda itu, bahwa formasi neraka buas 8 membuatnya teringat kepada orang lain, Xiao Bai. Hari itu dia pergi dalam keadaan marah, dan sejak saat itu tidak ada kabar darinya, walaupun dengan tingkat kemampuannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selain memikirkan alasan mengapa dia pergi, kemungkinan besar untuk menemukan formasi neraka 8 buas, hantu Li merasa bersalah. Bola jahat itu telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tetapi beberapa waktu lalu di tembok giok tanpa kata kuil Tianyin, dia memperoleh pencerahan di jilid keempat kitab suci, menggabungkan kekuatan jahat bola jahat itu dengan jalan sejati 3 sekte besar Buddha, Tao, dan jahat, bahkan termasuk kekuatan yang murni dari cermin neraka yang misterius, mengintip samar-samar sumber kekuatan semua sekte. Kekuatan jahat bola jahat itu baginya, dengan kemajuan kultivasinya yang maju, itu bukan lagi masalah serius bagi hidupnya. Hanya saja, karena beberapa alasan, setelah mendapatkan pencerahan di tembok giok tanpa kata, ia perlahan-lahan dapat mengatasi banyak hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, juga ia temukan dan lihat dalam ingatannya. Xiao Bai memperlakukannya seperti itu, kemungkinan besar bukan sepenuhnya karena hubungannya dengan Biao. Dia sendiri, pada hari malapetaka binatang iblis sedang berlangsung, kembali ke perbatasan selatan untuk menemukan formasi, langit dan bumi yang luas, dan sekarang tidak ada satupun berita darinya. Ghostly merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan ketika dia memikirkan itu. Hanya saja langit dan bumi yang luas, dia benar-benar tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Ghostly merenung cukup lama, dan akhirnya memutuskan untuk pergi diam-diam ke lembah Fenxiang terlebih dahulu. Tidak ada alasan lain. Pertama-tama, dia mendengar Xiao Bao berkata, formasi itu pernah muncul di altar neraka lembah Fenxiang sebelumnya. Kalau begitu, jika Xiao Bai menemukan formasi itu, kemungkinan besar dia akan pergi ke sana. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa kalau dia mencarinya sendiri. Setelah pikirannya bulat, Ghostly pun berangkat menuju lembah Fenxiang. Lembah Fenxiang merupakan salah satu dari 3 sekte besar fraksi baik. Hanya saja dalam musibah ini, sekte tersebut menjadi yang pertama menanggung beban terberat. Kebetulan berada di pintu masuk pembantaian binatang iblis. Hanya saja meskipun lembah Fenxiang hancur, namun para pengikutnya, tak seorang pun terluka parah. Namun sebagai sekte terhormat dari fraksi baik, dengan hasil seperti itu, mau tidak mau mereka kehilangan muka, dan setelah malapetaka itu, banyak rumor dan gosip tersebar, yang menyiratkan bahwa pengikut lembah Fenxiang adalah pengecut. Sebagai salah satu sekte terkemuka dari fraksi baik, sebenarnya tidak berani menghadapi malapetaka iblis itu sendiri, malah bersembunyi di balik sekte King Yun. Sekarang pendeta Dao Xuan dari sekte King Yun di fraksi baik dunia, benar-benar sangat penting, dihormati dengan prestise yang tinggi. Lembah Fenxiang benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Setelah kerumunan murid fraksi baik memasuki perbatasan selatan untuk mencari dewa binatang, lembah Fenxiang tentu saja tidak ingin kalah. Tetapi ketika mereka bertemu, murid-murid lembah Fenxiang tidak lagi bersikap sombong. Namun, lembah Fenxiang adalah sekte yang terkenal. Ditambah lagi dengan fakta bahwa kemampuan mereka masih ada. Meskipun banyak rumor dan gosip,
tidak ada yang berani menghina mereka di depan muka. Mengenai lembah mereka, itu benar-benar kacau. Setidaknya ketika Ghostly menyelinap masuk, apa yang dilihatnya adalah ini. Lembah yang semula tenteram dan indah, kini dipenuhi bau busuk dan bau tak sedap. Banyak sekali murid yang mengangkut dan memindahkan berbagai macam sampah dan mayat yang membusuk, sebagian manusia, banyak pula yang hewan. Ghostly mengamati dalam hati, setelah merenung sejenak, dia pun mengerti, hari itu ketika dia menyelinap ke lembah di tengah malam, dia tetap ketahuan, bukan karena para pengikutnya semuanya memiliki keterampilan tinggi, tetapi karena banyaknya makhluk aneh yang mereka pelihara, membuat seseorang tidak menyadarinya. Namun Yun Yilan mampu membawa sebagian besar muridnya ke Central Plains, ia tidak mampu melakukan itu untuk makhluk-makhluk itu, dan ketika malapetaka datang, para iblis yang sangat brutal itu membanjiri tempat ini, sayangnya makhluk-makhluk itu tidak dapat melarikan diri. Setelah waktu yang lama, mayat-mayat mereka membusuk, menambah bau busuk. Tetapi sekarang, tanpa adanya makhluk-makhluk itu, hal itu menguntungkan bagi Ghostly. Setidaknya ia tidak perlu khawatir di sudut-sudut ruangan, makhluk apa yang tiba-tiba akan membunyikan alarm, dan mengungkap keberadaannya. Pengikut lembah Fancy yang banyak jumlahnya, tetapi sebagian besar dikirim untuk mencari dewa binatang, yang diinginkan oleh sebagian besar sekte fraksi baik, bagaimana mungkin lembah Fancy yang tidak menginginkannya? Pengikut yang tersisa, sebagian besar tidak puas dan melakukan pembersihan, meskipun ada beberapa tetua di lembah. Tetapi seperti Yun Yilan, Sang Guance, tokoh-tokoh semacam ini, mereka juga tidak akan berpatroli di lembah sepanjang waktu. Ghostly tanpa menemui kesulitan apapun, menyelinap ke lembah. Saat itu masih sore, jauh lebih terang dibandingkan saat dia berada di sini. Tetapi setelah menyelinap masuk, dia tidak tahu betapa mudahnya hal itu. Ghostly setelah memasuki lembah, tidak melakukan banyak hal, langsung menuju ke arah altar Inferno. Hari itu ketika Xiao Bai di penjara, formasi itu juga ada di sana. Namun, tempat itu bagaimanapun juga adalah area suci. Dalam situasi yang begitu sibuk, keamanan altar Inferno tampaknya bahkan lebih ketat dari sebelumnya. Tidak tahu apakah itu karena pelarian Xiao Bai dan orang luar yang menyelinap masuk. Hanya saja dengan kultivasi Ghostly saat ini, meskipun pengamanannya ketat, namun Ghostly dengan hati-hati menyusup masuk, akhirnya tersapu ke dalam altar Inferno yang megah. Dan seperti dugaannya, meskipun keamanan di luar ketat tapi tak seorang pun berjaga di dalam. Sekilas pandang, tempat itu tampak sama seperti sebelumnya. Lantainya masih memiliki formasi aneh berwarna merah gelap, terukir dalam di tanah. Ghostly memahami, ini adalah formasi neraka 8 buas yang legendaris dan misterius. Namun, pada hari ketika Ghostly dan Xiao Bai melarikan diri, letusan magma yang mereka picu, kerusakannya masih samar-samar terlihat. Area hitam terbakar di dinding, tempat-tempat di mana batu-batu runtuh, bahkan formasi di tanah, beberapa area sedikit berubah bentuk oleh api yang hebat. Namun jika hal itu merupakan hal yang lumrah, dalam bencana semacam itu tempat itu akan hancur sejak lama, daerah sekelilingnya secara umum masih utuh. Sepertinya formasi itu dengan kekuatan khususnya, telah menyelamatkan tempat ini. Melihat ke atas, perangkap rahasia tingkat kedua dan ketiga telah kehilangan keefektifannya, terbuka seperti itu, memperlihatkan lubang hitam yang kosong dan gelap, seluruh altar yang megah, terpantul dalam api yang redup, hanya sosok Ghostly, yang bergoyang pelan. Ghostly terdiam cukup lama, menggelengkan kepalanya, pergi ke formasi dan mengamati dengan saksama, melihat semua dewa yang ganas itu masih sama dalam ingatannya, tergambar sangat jelas dan nyata. Dan pola-pola yang menghubungkan sosok-sosok ini, sama rumit dan anehnya, Ghostly menarik napas dalam-dalam, duduk bersila dalam formasi ini. Tepat saat ia hendak bermeditasi pada formasi dukun legendaris ini, tiba-tiba, di altar yang sunyi dan misterius, dalam kegelapan di depannya, terdengar suara tawa seorang wanita yang jelas dan bergema. Raut wajah Ghostly berubah, tiba-tiba berdiri, mendongak dan berkata, "Apakah itu kamu, Xiao Bai?" Suaranya terhenti, sebuah sosok melayang turun dari atas, pakaian kuning muda yang familiar, mata cerah dan lembut, satu pandangan dan seseorang akan mabuk dalam kecantikannya. Itu adalah seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan bertemu, gadis yang dikabarkan tewas dalam bencana itu, Jin Pinger. Setelah keterkejutan awal, Ghostly dengan cepat menjadi tenang,
Jin Pinger masih berdiri di sana, seolah-olah tidak ada yang berubah. Pakaiannya, wajah dan ekspresinya, bahkan bibirnya, masih memiliki senyum samar dan genit. Dia menatap Ghostly, tersenyum dan berkata, "Halo." Ghostly menatapnya dalam diam, lalu setelah sekian lama berkata, "Mengapa kamu di sini?" Jin Pinger mengusap rambutnya dengan lembut, gerakan kecil itu, seolah mengandung perasaan asmara yang tak terhingga. Dengan lembut berkata, "Aku di sini menunggumu." Ghostly mengerutkan kening dan berkata, "Menungguku, untuk apa? Bagaimana kau tahu aku akan datang ke sini?" Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Jangan bilang kau lupa, terakhir kali kau ke sini, bersamaku, ku dengar kali ini kau melacak Dewa Binatang. Menurut legenda perbatasan selatan, untuk menaklukkan dan menyegel dewa, tentu saja diperlukan formasi. Selain tidak datang ke sini, kemana lagi kau bisa pergi?" Dia menyipitkan matanya sedikit, mungkin ada sedikit kesombongan, dan rayuan yang tak terucapkan, tersenyum berkata, "Lihat, apakah aku pintar?" Ghostly mengerutkan kening, merasa bahwa setelah kemampuannya meningkat, dengan rayuan Jin Pinger, dia masih merasa sedikit tergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah malapetaka, gadis yang dikabarkan telah meninggal, tampaknya kemampuannya malah meningkat. Karena dia tidak mati, lalu bagaimana dengan yang lainnya, para ahli sekte jahat yang hancur dalam bencana, jangan bilang padanya mereka juga tidak mati. Hati Ghostly merasa bingung namun wajahnya tetap berkata dengan dingin, "Kamu masih belum menjawabku. Mengapa kamu menungguku?" Jin Pinger tersenyum genit, nadanya yang acuh tak acuh malah mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, "Aku tahu di mana gua penakluk iblis tempat Dewa Binatang disegel. Setelah pemimpin sekte Raja Hantu tahu tentang ini, dia mengizinkanku untuk datang dan membantumu." Tubuh Ghostly mendapat goncangan hebat, tiba-tiba mendongak, menatap Jin Pinger. Namun matanya bagaikan air, senyumnya bagaikan bunga, tidak ada ekspresi sedikit pun yang aneh. Ghostly memperhatikan Jin Pinger cukup lama, alisnya perlahan mengernyit namun dia tidak berbicara, dan Jin Pinger yang menatap Ghostly dengan tatapan tidak peduli, tidak merasa kalau perkataannya tidak pantas saat ini. Dia tersenyum manis dan menatap Ghostly. Di altar Inferno, tempat itu menjadi sunyi. Xiao Hui yang berjongkok di bahu Ghostly tidak menyukai suasana itu dan bergerak, memanggil 2 kali, melompat turun dari bahunya, mengintip ke sekeliling, lalu berjalan sendiri, perlahan menuju gambar-gambar di tengah altar. Ghostly perlahan mengalihkan pandangannya, melihat Xiao Hui yang sedang berjongkok di lantai dengan rasa ingin tahu dan memandangi gambar-gambar yang mengerikan itu, lalu berkata perlahan, "Jadi, kamu sudah punya banyak?" Jin Pinger tersenyum. Senyum itu hangat bagai angin musim semi, dengan lembut menyapu aula yang dingin ini, berkata, "Aku seorang wanita kecil dan lemah, bagaimana mungkin aku tahu apapun, aku hanya beruntung telah mengunjungi beberapa tempat di masa lalu, dan juga menerima perhatian penting dari kepala sekte Raja Hantu, itulah sebabnya aku datang untuk membantumu." Sambil mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir." Ghostly mengerutkan kening dan tidak berbicara, terlebih lagi mengabaikan nada genit yang samar dalam kata-kata Jin Pinger. Setelah merenung sejenak, dia tampaknya lupa alasan mengapa Jin Pinger ada di sini, dan juga hubungan yang rumit dan misterius antara dia dan Ghost King, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Jika memang begitu, maka aku harus meminta bimbinganmu." Mata Jin Pinger berbinar namun senyum di wajahnya tetap bertahan, berkata, "Gonsi, silakan bicara." Ghostly berkata, "Sepertinya kau ada di sini sebelum aku. Seperti yang kau katakan, legenda mengatakan untuk menaklukkan Dewa Binatang, formasi neraka 8 buas di sini sangat penting. Hanya saja akal sehatku tumpul dan tidak bisa memahaminya. Aku ingin tahu apakah Nona Jin memiliki sedikit pemahaman." Jin Pinger menggelengkan kepalanya, dengan senyum masam di wajahnya, dia berkata, "Sejujurnya, sebenarnya aku sudah berada di altar Inferno selama 3 hari. Tetapi aku berakhir dengan tangan hampa. Selain gambar-gambar berantakan yang terukir di tanah, aku tidak menemukan apapun lagi." Tatapan Ghostly tak dapat menahan diri untuk beralih ke gambar-gambar merah tua di bawah kakinya. Berbeda dengan Jin Pinger, termasuk Xiao Hui, ia telah mengalami kekuatan formasi aneh itu, kekuatan yang luar biasa itu, dan binatang merah besar yang mengerikan itu, semuanya adalah kenangan yang tidak mudah dilupakan. Atau mungkin karena itu, Xiao Hui dengan gembira berbaring di tanah, menggaruk sana-sini, menyentuh sini,
sepertinya sedang mencari sesuatu. Kecuali setelah peristiwa gempa bumi itu, letusan lava gunung berapi benar-benar menghancurkan formasi di sini. Pikiran itu terlintas di kepala Ghostly, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia kembali menatap Jin Pinger dan berkata, "Nona Jin, tidak peduli apapun, ini adalah satu-satunya tempat yang kita tahu yang memiliki formasi neraka 8 buas. Karena ini penting untuk menaklukkan dewa binatang, mengapa kita tidak tinggal beberapa hari lagi di sini? Mungkin masih ada harapan." Jin Pinger tersenyum manis, sangat genit, dan berkata, "Baiklah." Hantu Li meliriknya lalu mengalihkan pandangan, kembali duduk di depan gambar-gambar itu. Tak lama kemudian, aroma wangi samar-samar tercium, pakaian tipis berkibar, Jin Pinger lah yang duduk tak jauh darinya, dan jarak di antara mereka tampak semakin dekat. Ghostly mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara, dan juga tidak melihat ke arah wanita cantik di sampingnya. Dia hanya memperhatikan gambar-gambar itu dengan saksama. Entah mengapa, di dalam hatinya, muncul sebuah pikiran lain. Hari itu Xiao Bai berkata ia akan pergi ke perbatasan selatan untuk mencari mantra, formasi neraka 8 buas, namun sudah lama tak ada kabar darinya. Dan di seluruh dunia sepertinya hanya tempat ini yang mempunyai formasi neraka 8 buas. Namun Xiao Bai ternyata tidak ada di sini. Kalau begitu, di manakah ia sekarang? Apakah dia masih baik-baik saja? Pikiran samar ini, pada hari-hari berikutnya, kerap kali terlintas di kepala Ghostly. Akan tetapi kelihatannya pada hari itu, kerusakannya jauh lebih besar daripada yang diduga oleh Ghostly. Walaupun ukiran-ukiran di tanah itu masih terlihat utuh, tetapi sudah jelas tidak lagi memiliki tenaga dalam seperti sebelumnya, ataupun tenaga jahat yang dahsyat. Yang tertinggal hanya ukiran-ukiran batu yang kaku. Ghostly dan Jin Pinger tinggal diam-diam di altar Inferno selama total 7 hari, mencoba mencari tahu tetapi tetap tidak ada hasil. Di sela-sela itu, para pengikut lembah Fenxiang datang untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa kali Sang Guanche juga secara pribadi membawa orang untuk melakukan patroli, tetapi Ghostly hari ini, termasuk Jin Pinger, keterampilan mereka telah meningkat pesat. Mereka menyembunyikan diri di atas altar Inferno yang redup dan dengan mudah lolos dari deteksi. Hanya saja pada akhirnya mereka tetap tidak mampu memahami hakikat formasi itu sungguh meresahkan. Hari ini, mereka berdua duduk berhadapan dengan gambar-gambar kaku itu selama 1 sore, tiba-tiba, Jin Pinger meregang, pinggangnya yang ramping tampak seperti ular yang menggoda, sebuah gambaran yang memikat. Meskipun satu-satunya pria di sampingnya, menatap tajam ke ukiran lantai, berpikir keras, tidak menyadari tarian Jin Pinger yang lentur dan anggun sama sekali. Jin Pinger mendengus pelan, menatap Ghostly. Matanya tampak memiliki jejak emosi yang rumit tetapi itu hanya sekilas. Saat berikutnya, dia menghela napas dan berkata, "Apakah kamu bisa mengetahui sesuatu darinya?" Tubuh Ghostly bergerak lalu perlahan kembali fokus, berbalik dan melirik Jin Pinger, menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu." Jin Pinger tidak menjawab dan hanya tertawa getir, namun hantu Li sudah mengerti. Jin Pinger mengerutkan kening dan berkata, "Kami telah mengamati benda-benda hantu ini selama 7 hari. Selama 7 hari, kami telah melakukan semua yang kami bisa, tetapi belum lagi mengaktifkan formasi ini, bahkan mencoba membangkitkan beberapa sosok tampaknya mustahil. Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Ghostly terdiam sejenak, menatap ke atas ke kegelapan di atas, berkata, "Hari itu ketika aku di sini menyelamatkan seseorang, aku memicu mekanisme di aula ini. Formasi Inferno 8 buas segera diaktifkan." Tapi, matanya melirik ke tengah aula, nada aneh dalam kata-katanya, berkata, "Tapi mekanisme itu, sudah hilang sekarang." Jin Pinger menoleh ke arah pandangannya dan melihat sebuah panggung batu kecil terangkat di tengahnya. Tetapi batunya telah hangus menghitam, membeku menjadi bentuk yang jelek. Bagaimana mungkin terlihat seperti mekanisme kerajinan yang luar biasa? Faktanya, saat Ghostly melihat pemandangan itu, dia tahu bahwa mekanisme batu aneh itu telah hancur, dan kekuatan dahsyat yang dipancarkan oleh ukiran batu yang ganas itu, saat ini semuanya telah hilang. Hamparan ukiran yang dulunya mengerikan, tampak telah menjadi benda tak bernyawa. Keduanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, Jin Pinger seperti teringat sesuatu. Ia mendongak dan hendak bicara. Tiba-tiba raut wajahnya berubah, alis Ghostly juga ikut mengernyit. Ia tiba-tiba menoleh,
seketika matanya melirik ke arah Xiao Hui yang sedang bermain sendiri. Ia meraih Xiao Hui dan melayang ke atas. Sesaat kemudian, ia sudah menghilang di balik kegelapan di atas altar. Jin Pinger setelah melihatnya menghilang ke dalam kegelapan dalam 2 atau 3 gerakan, tersenyum dan kemudian juga melayang dan menghilang. Saat berikutnya, sebuah suara teredam yang dalam bergema di altar. Pintunya terbuka, terdengar suara langkah kaki, jumlah orang tampaknya banyak tetapi suara yang kuat terdengar samar-samar. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, tempat itu segera menjadi sunyi. Kemudian, dari pintu, 3 orang masuk. Orang pertama adalah guru lembah Fenxiang Yun Yilan, disusul di belakangnya di sebelah kanan adalah adik juniornya Sang Wan Che, dan orang terakhir, sekitar beberapa langkah di belakang, adalah murid kesayangan Yun Yilan, Li Sun. Setelah mereka bertiga masuk, Li Sun berbalik dan menutup pintu yang berat itu, segera mematikan cahaya di luar, hanya cahaya redup yang berkedip lembut di sana. Kehilangan kekuatan spiritualnya, tingkat ketiga altar Inferno yang awalnya terbuat dari es, telah lama kehilangan dinginnya, yang tersisa hanyalah batu-batu besar dan keras yang dingin. Dalam kegelapan, Ghost Li dan Jin Pinger diam-diam melewati lubang gua hitam itu, mengawasi dari atas dalam kegelapan. Xiao Hui yang seolah tahu ada yang berbeda, ikut terdiam, dengan patuh berjongkok di samping tuannya. Yun Yilan dan Sang Guan Che perlahan berjalan ke tengah altar, berdiri di formasi dan melihat ke kejauhan, wajah mereka tertutup oleh kegelapan. Ketiga orang itu berdiri di sana, setelah lama terdiam, tidak berbicara, suasananya samar-samar aneh, dan di atas mereka, Ghost Li tampaknya merasakannya, melirik Jin Pinger dan kebetulan Jin Pinger juga sedang menatapnya. Keduanya melihat kebingungan samar di mata masing-masing. Yun Yilan tampak serius, atau mungkin suasana hatinya memang harus begitu, siapapun orangnya. Setelah melihat usaha yang telah mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun berubah menjadi seperti ini, kemungkinan besar juga akan berada dalam suasana hati yang buruk. Hanya saja sekilas wajahnya tampak tanpa ekspresi, setelah beberapa saat, tampaknya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia selalu berubah, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, sekali lagi menemukan, wajahnya tidak pernah berubah, yang berubah, hanya hati Anda. Setidaknya, selama di Bukit King Yun, dunia tidak dapat melihat bayangan dirinya. Setelah sekian lama, pandangan mata Yun Yilan akhirnya tertuju pada batu merah aneh itu, dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dari satu gambar ke gambar yang lain, lalu, dia berjalan perlahan ke arah panggung batu yang terbakar itu, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghaluskan batu itu. Sudah berapa lama, Yun Yilan tiba-tiba berbicara, suaranya yang dalam menanyakan sesuatu yang entah dari mana. Sang Guan Che berdiri di sampingnya, dia tidak tampak terkejut dengan pertanyaan Yun Yilan, jelas dia tampak sudah menyadari beberapa hal, hanya saja dia tampak tidak bermaksud untuk menjawab, dan sangat aneh, berbalik dan melirik Li Sun yang berdiri 3 langkah di belakang mereka. Li Sun perlahan menundukkan kepalanya, ekspresinya penuh hormat. Kedua matanya sedikit terpejam, tidak mengeluarkan suara. Tanpa menoleh, Yun Yilan tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Dengan acuh tak acuh berkata, Suner bukan orang luar. Di masa depan dia juga akan mengambil alih lembah Fenxiang, tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini darinya. Tubuh Sang Guan Che bergetar sedikit, lalu tenang kembali. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, sejak persiapan pemanggilan resmi dimulai, hingga hari ini sudah 30 hari, Penatua Api Merah Cemerlang tidak pernah memberikan tanggapan. Ekspresi Yun Yilan tidak berubah sedikit pun, yang paling terlihat hanyalah kilatan di matanya. Tetapi perasaan yang diberikannya kepada orang lain tampaknya lebih kuat, dan di atas altar, Ghost Li malah terkejut, bukan karena lembah Fenxiang juga tidak berdaya dalam memperbaiki formasi aneh ini, tetapi, Penatua Api Merah Cemerlang, yang disebutkan Sang Guan Che, memicu ingatan jauh di dalam kepalanya, hampir tanpa sadar. Dia merasa bahwa apa yang dimaksud Sang Guan Che adalah sesuatu. Binatang buas besar yang diselimuti amukan api itu, mungkinkah dia inti dari formasi neraka 8 buas yang legendaris? Suasana di altar terasa aneh. Yun Yilan tidak terlihat baik, dia tidak berbicara, hanya melangkah dengan langkah besar di aula, tampak sedang merenungkan sesuatu, dan Sang Guan Che hanya memperhatikannya, tidak mengatakan apa-apa, sedangkan Li Sun, dia hanya mempertahankan postur yang rendah hati dan tetap diam.
Seiring berjalannya waktu, Yun Yilan perlahan mengerutkan kening, kilatan tajam samar-samar di matanya, seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang sedang bertengkar hebat, namun akhirnya dia tiba-tiba berhenti mondar-mandir, sambil menarik napas panjang dia berbalik ke arah mereka. Sang Guanche melirik Yun Yilan dan memanggil dengan lembut, "Kakak senior." Yun Yilan tampaknya telah mengambil keputusan, tanpa ragu-ragu, berkata dengan dingin, "Adik muda Sang Guan, seberapa pentingkah formasi altar Inferno ini? Aku tidak perlu menekankannya, tidak peduli apa, itu harus diambil kembali. Jika tidak, kita tidak punya cara lain untuk menghadapinya." Sang Guanche mengangguk, tidak berbicara, tetapi dalam kegelapan di atas mereka bertiga, Gosli dan Jin Pinger menerima kejutan pada saat yang sama. Dia, siapa dia? Siapakah orang yang ingin dihadapi lembah Fenxiang dengan menggunakan formasi aneh ini? Di altar Inferno yang sunyi, apa yang mengalir saat ini, tampaknya merupakan energi gelap yang tak terlihat. Hanya itu, apa yang hendak dikatakan Yun Yilan, membuat kegelapan yang tidak jelas di sekitarnya, berubah menjadi dingin yang membekukan. Hari itu ketika lava meletus, kerusakan yang disebabkan pada formasi itu benar-benar terlalu besar. Energi spiritual yang telah terkumpul di lembah Fenxiang kita selama beberapa ratus tahun telah terkuras, termasuk kehilangan kunci, cermin Inferno. Itulah sebabnya kita tidak dapat memanggil tetua cemerlang api merah untuk mengaktifkan formasi itu. Sebenarnya jika orang itu tidak muncul, ini tentu saja tidak penting. Kita dapat mulai mengumpulkan lagi, tetapi saat ini adalah waktu yang kritis untuk menggunakan formasi ini. Yun Yilan mendengus dingin, 3 kerutan dalam muncul di dahinya. Niat membunuh bisa dirasakan samar-samar, suaranya juga menjadi lebih dingin. Sang Guanche juga mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia bertanya dengan heran, "Kenapa? Jangan bilang kalau kakak senior sudah punya ide lain." Mata Yun Yilan berkedut, katanya, "Formasi di altar ini diciptakan oleh para leluhur sekte kami mengikuti catatan dari buku Giok Fenxiang yang diwariskan, dan di akhir buku Giok, seorang leluhur telah menulis beberapa kata yang merupakan metode berisiko untuk menghadapi situasi sulit seperti ini di mana formasi tidak dapat diaktifkan. Mungkin itu akan berhasil." Sang Guanche dan Li Sun terkejut lalu gembira. Buku Giok Fenxiang adalah harta karun tertinggi lembah Fenxiang, dan selama ini hanya penguasa lembah Fenxiang yang mampu membaca dan menyimpannya. Bagi Yun Yilan, itu pastilah seorang leluhur luar biasa yang mewariskan metode yang cerdik. Sang Guanche berkata dengan gembira, "Kakak senior, apa metode cerdik yang ditinggalkan oleh leluhur itu?" Yun Yilan melihat kegembiraan mereka, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia bahkan lebih serius. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata perlahan, "Nenek moyang itu menulis di akhir buku Giok Fenxiang, formasi Inferno tercipta dari energi ganas surga dan bumi. Binatang api merah itu brutal dan ganas. Energi spiritual yang terkandung dalam gambar-gambar terukir itu adalah 8 dewa barbar yang ganas. Jika ingin menggunakannya, disarankan untuk merujuk pada buku-buku kuno perbatasan selatan. Dengan manusia hidup sebagai pengorbanan darah, gunakan energi ganas yang makmur untuk mengembalikan berbagai dewa ke posisi semula. Binatang buas itu akan muncul dan melengkapi formasi." Raut wajah Sang Guanche dan Li Sun berubah drastis. Mereka saling berpandangan, sesaat tak dapat berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, Sang Guanche memaksa dirinya untuk tenang dari keterkejutannya. Dengan suara serak berkata, ini benar-benar apa yang ditulis oleh leluhur sekte kita." Yun Yilan mendengus dan berkata, "Adik Sang Guan, jangan bilang kau curiga kalau aku menggunakan nama leluhur kita sebagai alasan." Raut wajah Sang Guanche berubah lagi, dan dengan cepat berkata, "Aku tidak berani, hanya saja menggunakan manusia sebagai persembahan darah. Itu jelas merupakan cara sekte jahat. Bagaimana mungkin itu muncul di buku Giok sekte kita?" Yun Yilan langsung menyela perkataan Sang Guanche, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kau katakan itu benar. Meskipun leluhur ini menulis kata-kata seperti itu, belum pernah ada orang yang mencoba metode ini sebelumnya." Sang Guanche memperhatikan tatapan mata Yun Yilan yang tertuju padanya, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi dingin dan tak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Dia melihat Li Sun di belakangnya, wajahnya pun berubah pucat pasi. "Kakak senior, jangan bilang kau." Sang Guanche tampaknya baru pertama kali berbicara dengan susah payah.
jangan bilang kau berencana menggunakan cara ini. Yun Yilan mengerutkan kening, tegas tetapi tanpa amarah, dia mencibir dan berkata, jika bukan ini, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita bekerja keras selama beberapa ratus tahun, seolah-olah hal besar akan segera tercapai. Tetapi dengan begitu banyak insiden, sekarang bahkan formasi yang paling penting pun hancur. Jangan bilang kau ingin aku melihat kerja keras kita sia-sia. Sang Guanche tampak ragu-ragu, lalu membantah, kakak senior, masalah besar tentu saja penting, metode ini benar-benar terlalu. Yun Yilan dengan dingin memotongnya, berkata, adik muda Sang Guan, karena begitu ulet, jangan bilang kau masih samar-samar menganggap dirimu sebagai fraksi baik, lalu selama bertahun-tahun, untuk hal penting ini, apa yang telah kau lakukan tidak dianggap sebagai cara fraksi baik, kan? Sang Guanche terdiam, tatapan mata Yun Yilan tajam, seakan-akan hendak menusuk ke dalam hati seseorang, menatap Sang Guanche, berkata, dan, adik muda Sang Guan, hari itu, altar Inferno sebagai tempat suci sekte kita, dijaga olehmu, tanpa diduga itu ada di tanganmu yang mengakibatkan situasi hari ini, tahukah kamu? Sang Guanche terkejut, mendongak namun melihat tatapan mata Yun Yilan yang dingin bagaikan pisau, menatapnya, ekspresi Sang Guanche terlihat gelisah, tubuhnya sedikit gemetar, tampak seperti ada yang ingin dikatakan namun karena suatu alasan, di bawah tatapan mata Yun Yilan, dia akhirnya menciut, setelah waktu yang lama, ekspresi kekalahan terlihat di wajahnya, berkata pelan, aku mengerti. Yun Yilan mengangguk, berkata, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Selebihnya, Suner, dia berbalik dan menatap Li Sun. Ekspresi Li Sun juga aneh, tiba-tiba mendengar gurunya memanggilnya. Dia bangkit berdiri dan cepat-cepat berkata, murid ada di sini. Yun Yilan meliriknya, lalu berkata, kamu akan mengikuti paman guru sangguanmu, belajarlah dengan baik dan juga bantu dia. Li Sun menjadi pucat, suaranya menjadi serak dan berkata pelan, ya. Yun Yilan menatap sekali lagi ke arah gambar-gambar batu itu, mengerutkan kening, berbalik dan tidak menoleh ke belakang, berjalan keluar. Setelah mendengar suara pintu yang berat, Zia hanya menyisakan Sang Guanche dan Li Sun, keduanya saling menatap dengan linglung. Lama sekali tidak ada seorang pun yang berbicara, mereka berdua pun perlahan berjalan keluar. Altar Inferno kembali terdiam, di udara, terdengar suara samar, dua sosok melayang turun dengan lembut. Xiao Hui memanggil 2 kali, melompat ke tanah dan pergi bermain lagi. Pada beberapa hari pertama, ia masih agak penasaran dengan gambar-gambar itu tetapi setelah beberapa hari, karena penampilannya masih sama, monyet itu kehilangan minat padanya. Setelah Gosli dan Jin Pinger mendarat, untuk sesaat tidak ada yang berbicara, suasana di sekitarnya masih dingin, seolah-olah energi aneh dari Yun Yilan belum menghilang. Setelah sekian lama, Jin Pinger tiba-tiba berkata, orang yang sedang mereka bicarakan, siapakah orang itu? Gosli meliriknya, lalu menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana menurutmu? Jin Pinger tersenyum dan berkata, saya 90% yakin bahwa mereka berbicara tentang Dewa Binatang. Namun dari nada bicara mereka, saya tidak yakin apakah mereka tahu di mana Dewa Binatang berada. Gosli mengangguk pelan, berkata, dan satu hal lagi, formasi di altar ini, dari kata-kata mereka sepertinya mereka juga ingin menggunakan formasi itu untuk menghadapi Dewa Binatang. Jangan bilang mereka tahu pasti bahwa Dewa Binatang akan datang ke altar ini, atau bahwa formasi ini dapat dipindahkan. Alis elegan Jin Pinger mengernyit, jelas dia pun tidak dapat memahami banyak hal penting mengenai hal ini. Dia merenung sejenak. Mata Gosli perlahan bergerak ke gambar-gambar batu. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba mencibir, berkata, jadi ini yang disebut fraksi baik, dengan manusia sebagai persembahan darah untuk dewa-dewa jahat. Hehe, bahkan di sekte jahat, aku belum pernah melihat hal semacam ini. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar suara tawa Jin Pinger yang jelas di sampingnya. Dalam suara tawa itu terdengar nada samar yang aneh, seperti cibiran, seperti ejekan, dan samar-samar tersirat ketakutan yang tersembunyi. Dia berkata, bagaimana kau tahu di sekte suci kita tidak ada hal seperti itu? Tubuh Gosli bergetar, berbalik dan menatapnya. Melihat Jin Pinger tersenyum tetapi dia sudah memalingkan mukanya. Gosli mengerutkan kening, berkata dengan dingin, apa maksudmu? Tiba-tiba, sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, suara Gosli menjadi serak.
Pada saat itu, entah mengapa, dia tiba-tiba teringat pada hari ketika sang dukun agung merapal mantra untuk menyelamatkan Biao, mencari darah segar dari Ghost King untuk menggambar-gambar formasi. Dan Ghost King, hampir dalam sekejap, menghasilkan cukup banyak darah, mangkuk darah, dari mana asalnya. Ghostly berdiri linglung, merasakan tubuhnya menjadi dingin, tidak dapat berbicara lagi. Terima kasih telah mendengarkan guys.